Setelah kita kemarin belajar teori dari topik peluang 1, Coach berharap teman-teman mempelajari video itu dengan seksama, part 1 sampai part 4 dari peluang bagian yang pertama, sehingga nanti ketika kita akan latihan soal seperti ini, teman-teman sudah bisa lebih mengerti bagaimana langkah-langkah atau bagaimana pola pikir untuk menyelesaikan soal-soal yang sering muncul di dalam ujian untuk topik peluang 1 ini. Nah, kali ini Coach akan ajak teman-teman untuk latihan, untuk membahas beberapa soal yang berpeluang untuk muncul di ujian. Apabila teman-teman di bimbelnya teman-teman misalnya atau di grup belajarnya teman-teman punya soal-soal yang dirasa sulit atau tidak dipahami dari soal peluang yang pertama ini, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar. Nanti soal-soal yang memang Coach rasa perlu untuk dibahas karena belum ada di contoh soal yang akan kita ajarkan, nanti akan boleh Coach bahas di dalam video lanjutan kita nanti, sehingga teman-teman bisa lebih memahami lagi pola-pola soal yang berkemungkinan akan muncul di soal peluang 1 ini. Kali ini Coach akan ajarkan soal latihan ini untuk kita selesaikan perlahan-lahan dengan konsep yang sudah kita pelajari. So, kita mulai ya, soal nomor 1. Soal nomor 1 mengatakan, penerbangan dari Lampung ke Jakarta dilayani 4 maskapai. Dari Jakarta ke Yogyakarta dilayani 5 maskapai. Pak Budi melakukan perjalanan dinas pulang pergi Lampung Yogyakarta melalui Jakarta. Jadi beliau akan pergi ke Jogja melalui Jakarta. Begitu ya teman-teman ya. Berapa banyak pilihan maskapai yang bisa dilakukan Pak Budiman jika A. Saat pulang Pak Budi boleh menaiki maskapai yang sama. B. Saat pulang Pak Budi tidak boleh menaiki maskapai yang sama. Nah, teman-teman, sebelum kita kerjakan soal ini, kita akan melihat bahwa secara skematik ini adalah rute dari maskapai yang dapat dipilih oleh Pak Budiman dari Lampung ke Yogyakarta. Karena mungkin tidak ada penerbangan langsung dari Lampung ke Jogja, maka beliau harus transit di Jakarta. Nah, Lampung-Jakarta itu bisa beliau lalui, bisa beliau berangkat dari Lampung ke Jakarta dengan menggunakan pilihan 4 maskapai. Kurang lebih begitu. Terus nanti dari Jakarta ke Jogja, maskapainya lebih banyak, maskapainya ada 5. Jadi ketika Pak Budi akan melakukan perjalanan dinas dari Lampung ke Jogja pulang pergi, ada beberapa cara yang beliau bisa lakukan atau bisa pilih dengan syarat. A. Beliau boleh menaiki maskapai yang sama saat berangkat dan pulang. B. Saat pulang, Pak Budi tidak boleh menaiki maskapai yang sama. Kita akan analisa. Jadi begini, ketika Pak Budi akan pergi ke Jogja, beliau harus lewat Jakarta. Oke? Dan setelah sampai di Jakarta, beliau akan melanjutkan perjalanannya ke Jogja. Jadi kemungkinan yang bisa dipilih oleh Pak Budiman, misalnya beliau naik maskapai A ke Jakarta, lalu dilanjutkan dengan maskapai E ke Yogyakarta. Atau beliau naik maskapai A ke Jakarta, lalu dilanjutkan dengan maskapai F ke Yogyakarta. Nah, di sini teman-teman, kita akan melihat pola yang terbentuk dalam perjalanan yang bisa dipilih oleh Pak Budiman itu aturan perkalian atau aturan penjumlahan. Nah, logika berpikirnya adalah hal yang dilakukan Pak Budi, mungkinkah beliau mau ke Yogyakarta tapi hanya sampai di Jakarta? Begitu teman-teman. Ketika beliau mau ke Yogyakarta, maka beliau harus ke Jakarta, baru beliau ke Jogja.
Tidaklah mungkin beliau mau ke Yogyakarta, tapi beliau hanya terbang dari Lampung ke Jakarta. Maka kalau kita berpikir kejadian ini adalah kejadian yang terjadi bersama-sama. Artinya, si Pak Budiman harus pergi dulu ke Jakarta, baru melanjutkan penerbangannya ke Jogja. Maka ketika kita sudah mengingat teori aturan perkalian dan penjumlahan, kejadian yang dilakukan secara bersama-sama, dia akan mengarah ke aturan perkalian. Maka setelah kita menganalisa soal nomor 1, kita dapat bahwa soal nomor 1 itu adalah aturan perkalian. Jadi nanti teman-teman ingat, kalau penerbangan transit seperti ini, dia akan menggunakan aturan perkalian. Karena nggak mungkin Pak Budiman bisa sampai ke Jogja kalau dia cuma terbang di Jakarta. Maka ini harus terjadi bersama-sama. Begitu dia terbang ke Jakarta, langsung dia harus terbang lagi ke Jogja. Maka ini adalah aturan perkalian. Nah, kalau dia sudah kita ketahui aturan perkalian, lalu bagaimana cara kita menentukan? Banyak cara Pak Budi untuk memilih maskapai yang bisa dia gunakan untuk berangkat ke Jogja. Yang pertama, kan beliau ini harus perjalanan pulang pergi dari Lampung ke Jakarta, Jakarta ke Jogja, Jogja kembali ke Jakarta, Jakarta kembali ke Lampung. Itu namanya perjalanan pulang pergi. Maka kalau kita perhatikan, dari Lampung ke Jakarta, Pak Budi bisa memilih 4 maskapai. Betul? Dikali dari Jakarta ke Jogja, Pak Budi bisa memilih 5 maskapai. 1, 2, 3, 4, 5 sesuai ada dalam soal. Nah, setelah beliau menyelesaikan pekerjaannya di Jogja, beliau akan kembali. Nah, saat kembali kita lihat syaratnya. Dari pertanyaan A, Pak Budi boleh menaiki maskapai yang sama. Artinya, ketika beliau berangkat memilih ada pilihan 5 maskapai, ketika pulang pun beliau juga boleh memilih 5 maskapai. Kenapa? Karena ketika dia berangkat dengan maskapai E, maka beliau boleh pulang dengan maskapai E lagi. Begitu. Jadi tetap beliau memiliki 5 pilihan maskapai. Maka ini kita kali lagi dengan 5. Nah, dari Jakarta ke Lampung, karena boleh menaiki maskapai yang sama, beliau pun tetap memiliki pilihan 4. Dari Jakarta ke Lampung, beliau bisa naik maskapai A, maskapai B, maskapai C, dan maskapai D. Maka beliau juga bisa memilih 4 maskapai. Sehingga dari pola ini, beliau bisa memiliki 4 kali 5, 20, 5 kali 4 juga 20, 20 kali 20, 400 cara penerbangan untuk berangkat ke Yogyakarta. Teman-teman, nanti kalau di sini perhatikan kondisinya. Apakah beliau boleh menaiki maskapai yang sama? Lalu, kalau tidak boleh menaiki maskapai yang sama, bagaimana? Kita akan lihat di soal B. Saat pulang, Pak Budi tidak boleh menaiki maskapai yang sama. Maka prinsipnya, ketika berangkat, beliau memiliki pilihan 4 penerbangan. Dikali, dari Jakarta ke Jogja, beliau memiliki 5 penerbangan. Nah, anggaplah beliau berangkat naik maskapai A, dari Lampung ke Jogja, dari Lampung ke Jakarta, dari Jakarta ke Jogja, beliau naik maskapai E. Oke? Nah, saat pulang, dikatakan beliau tidak boleh menaiki maskapai yang sama. Berarti beliau tidak boleh lagi naik maskapai E. Karena tadi berangkat sudah naik maskapai E. Jadi ketika beliau pulang, pilihannya tinggal ada berapa? Pilihannya tinggal memilih F, G, H, dan I. Karena beliau tidak boleh pulang dengan maskapai yang sama. Maka ketika beliau pulang dari Jogja ke Jakarta, beliau hanya memiliki pilihan 4 maskapai. Demikian juga saat tiba di Jakarta hendak ke Lampung, beliau tadi misalnya naik maskapai A, ketika pulang beliau tidak boleh lagi naik maskapai A. Beliau hanya boleh memilih maskapai B, C, dan D. Maka dari sini kita dapatkan beliau hanya bisa memilih 3 penerbangan lagi. Sehingga ketika berangkat beliau bisa memilih 4,
Ketika pulang beliau hanya bisa memilih 3. Karena beliau tidak boleh naik maskapai yang sudah beliau naiki saat berangkat. Maka kalau ini kita hitung, 4 kali 5 itu 20, 4 kali 3 itu 12, maka 20 kali 12 itu adalah 240 cara. Ini dia teman-teman untuk tipe soal penerbangan atau keberangkatan seperti ini. Jadi model soal lain nanti bisa dikatakan beliau misalnya naik bus. Bisa kalau ini naik pesawat. Teman-teman amati keberangkatan beliau berapa cara, apakah transit seperti ini atau langsung. Biasanya soalnya akan menggunakan sistem transit sehingga nanti perhitungannya dari suatu tempat ke tempat transit, dari tempat transit ke tempat tujuan akhir. Maka yang akan kita gunakan di sini adalah aturan perkalian, ya. Sekarang kita ke soal nomor 2. Soal nomor 2 mengatakan Rina membeli 5 DVD film India, 4 DVD serial Korea, dan 3 DVD film kartun. Berapa banyak cara menonton film yang dapat dilakukan oleh Rina? Jadi mungkin karena mau liburan semester gitu ya, Rina membeli stok. Ada 5 DVD film India, 4 DVD serial Korea, ini drakor, ini mungkin ceritanya. Lalu 3 DVD film kartun. Mungkin ternyata selain suka film India dan drama Korea, ternyata dia juga masih suka film kartun. Nah, di sini teman-teman kembali kita menggunakan cara berpikir, apakah film yang ditonton oleh Rina itu bisa sekali nonton 5, maksudnya bisa sekali nonton film India dan serial Korea gitu. Ya mungkin kalau TV-nya ada 2 bisa-bisa aja kata kita ya. Tetapi secara logis ketika kita hendak menonton sesuatu, kita akan menontonnya satu demi satu, ya kan? Nah, maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, tidaklah mungkin Rina itu menonton film India bersamaan dengan menonton film kartun. Karena hal ini tidak mungkin dilakukan secara bersamaan, maka kita dapatkan bahwa ini akan diselesaikan dengan aturan penjumlahan. Petunjuknya adalah karena dia tidak mungkin menonton DVD ini secara bersamaan lebih dari satu tipe DVD. Begitu. Nggak mungkin dia nonton film India bersamaan nonton drakor gitu kan. Maka karena harus ditonton satu-satu, ini adalah aturan penjumlahan. Aturan penjumlahannya gimana coach? Kalau penjumlahan dijumlahin aja langsung, ya kan? Ini 5 tambah 4 dan tambah 3. Maka beliau akan memiliki 12 cara Rina untuk menonton DVD yang baru dibelinya. Maka soal nomor 2 ini bisa sangat cepat kita selesaikan ketika kita sudah memahami kalau ini adalah aturan penjumlahan. Ya teman-teman ya. Nomor 1 aturan perkalian, nomor 2 aturan penjumlahan. Nah, sekarang kita ke soal nomor 3. Soal nomor 3 mengatakan terdapat 10 buah kursi dalam sebuah ruangan yang tersusun memanjang. Ini coach gambarkan kursinya ada seperti ini, 10 begitu ya teman-teman ya. Berapa cara duduk yang bisa terjadi jika 10 orang duduk secara bersama-sama? Nah, teman-teman sebelum kita menjawab soal ini kita lihat dulu. Soal ini ada kursi yang tersusun. Ingat, kalau ada sesuatu yang sifatnya disusun atau diperhatikan, maka kita bisa melarikan, kita bisa membawakan soal ini nanti ke aturan permutasi. Syaratnya, biasanya kalau kita lihat ada petunjuk kata tersusun. Biasanya kalau dia udah dikatakan disusun, ini memperhatikan susunan, teman-teman. Nah, kemudian triknya, biasanya kalau udah urusannya dengan kursi-kursi begini, ini dia menggunakan permutasi. Ya, ingat-ingat itu. Cuman yang jadi masalah permutasi itu ada 4, ya nggak? Permutasi itu ada 4. Ada permutasi semua unsur, ada permutasi unsur sebagian, ada permutasi unsur sama, dan ada permutasi siklis. Kita harus menjawab soal-soal ini dengan permutasi yang mana, Coach? Yuk, kita bahas. Kita memiliki 10 kursi,
Lalu ada pertanyaan A, 10 orang duduk secara bebas. 10 orang duduk secara bebas berarti ya jojong aja kalau bahasanya orang Lampung, ya kan? Bebas aja mau duduk di mana. Jadi misalkan di sini si A, di sini teman kita si B gitu, di sini si C, di sini si D, di sini si E, di sini F, di sini si G, di sini si H, di sini si I, di sini si J. Artinya mereka semua kebagian tempat duduk. Mereka semua kebagian kursi. Dan semua kursi yang tersedia akan habis digunakan. Karena memang ada 10 orang juga yang akan duduk di kursi itu. Maka kalau kita ingat-ingat, tersedia 10 kursi dan ada 10 orang yang akan duduk, maka ini tergolong permutasi semua unsur. Ya kan? Kalau kalian buka nanti kembali catatan kalian atau kalian bisa nonton kembali video kita, ciri-ciri dari permutasi semua unsur adalah tersedia apa dengan yang menggunakan itu sama. Maka kita akan menggunakan di sini permutasi semua unsur. Ini kan posisi pertama nih, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Lalu bisa saja diubah J pindah ke I pindah ke J. Itu sudah berbeda susunannya. I pindah ke H, H pindah ke I. Itu juga sudah berbeda susunannya. Maka kita akan menggunakan di sini karena 10 kursi akan diduduki oleh 10 orang, maka ini tergolong permutasi semua unsur. Dan ingat, permutasi semua unsur rumusnya gampang. Rumusnya itu N permutasi N. Atau bahasa gampangnya nanti N faktorial. Jadi begitu kamu melihat istilah N faktorial, itu adalah permutasi semua unsur. Nah, lalu bagaimana mengerjakan soal ini, Coach? Permutasi semua unsur dari sini adalah ada 10 kursi akan diduduki 10 orang. Maka semua akan terpakai, jadi dia tergolong permutasi 10. Maksudnya 10 faktorial gitu maksudnya, Coach. Karena dia semua akan dipakai, maka ini adalah 10 faktorial. Udah, jawabannya 10 faktorial. Kalau dia semua pas, 10 kursi untuk 10 orang. Nanti jawaban dari 10 faktorial, kalau kalian cari, ini memang agak besar jawabannya. Ini ada sekitar 3.628.800 cara. Oke? Coach, mungkin nggak sih Coach keluar ujian sampai sebanyak ini? Mungkinnya sih mungkin. Tetapi dia biasanya pasti jawabannya di sini. 10 faktorial. Kecil kemungkinan dia tanya ini. Karena waktunya akan sangat panjang. Atau kursinya akan dibuat lebih sedikit. Misalnya 5 atau 6. Itu akan lebih memungkinkan untuk dihitung. Yang penting kamu paham konsepnya. Kalau semua bisa duduk, dia langsung ke permutasi semua unsur. Oke? Nah, Coach, kalau begini kan gampang. Lalu bagaimana modifikasinya, gitu kan? Modifikasinya tentu kita lihat di ini tadi modifikasi A, ini kita ke B. Nah, apa kejadian di B? Kejadian di B katanya 10 orang duduk, tapi ada 2 orang yang harus berpasangan. Ini gimana, Coach? Berpasangan berarti kondisinya misalnya begini. Si A dan si B ini mereka harus tempel. Jadi mereka nggak boleh dipisahkan. Sebut sajalah misalnya mereka ini pacaran gitu ya. Jadi mereka maunya bergandengan terus. Nah, sementara yang lain si C, si D, si E, si F, si G, H, I, dan J ini dia boleh bebas di mana aja. Nah, sebenarnya A dan B ini juga bebas. Bebas maksudnya bisa saja AB ini pindah ke DE. Jadi DE pindah ke AB. Itu bebas. Hanya si AB-nya ini nggak boleh dipisahkan. Jadi A nggak boleh di kursi pertama, si B di kursi 10. Itu nggak boleh. Yang boleh misalnya AB ini pindah ke kursi 67. Itu boleh. AB pindah ke kursi 89. Itu boleh. Dan si AB bertukar sesama mereka. Itu juga boleh. Si A pindah ke B, si B pindah ke A. Gitu. Jadi, untuk menyelesaikan soal ini, dia masih menggunakan permutasi semua unsur, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya begini. Pertama,
kita lihat yang harus duduk bersama itu ada berapa? 2. Maka di sini kita tulis 2 faktorial. Ingat ini teman-teman. Dikali dengan, nah ini buka kurung. 2 faktorial ini tadi satu paket ya. Nggak boleh terpisah, maka harus kita tulis 2. Nah, sisanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 teman-teman. Oke. Tetapi ini belum selesai. A dan B ini tidak boleh, maksudnya A dan B ini tidak hanya harus di sini. Dia boleh saja pindah. Pindah kemana? Bisa pindah ke C, bisa pindah ke D, bisa pindah ke E. Tapi yang penting mereka tetap dalam satu ikatan. A dan B nggak boleh dipisah. Jadi sebenarnya ada satu ikatan ini boleh kita tambahkan dengan 1, teman-teman. Kenapa tambah 1, Coach? Ingat, A dan B ini boleh pindah kemana aja, asal mereka tidak dipisahkan. Gitu. Jadi mereka boleh pindah ke kursi 5, 6, pindah ke 7, 8. Jadi di sini tambah 1. Ini tutup, ini faktorial. Jadi dari sini nanti bisa kita jawab apa, Coach? Dari sini bisa kita jawab penyelesaiannya adalah 2 faktorial dikali 8 tambah 1 itu adalah 9 faktorial. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini kita sudah mendapat 2 faktorial dikali 9 faktorial. Nanti teman-teman bisa silahkan hitung ya teman-teman ya. Coach tuntun di sini. Nanti kalau penyelesaian hitungan akhir, teman-teman gunakan dengan kalkulator, tidak apa-apa. Di dalam ujian yang sesungguhnya, biasanya akhir jawaban berhenti di sini. Karena kalau kita disuruh menghitung ini memang agak panjang. Maka logikanya yang penting teman-teman tahu bagaimana menyelesaikan jawaban sampai ke 2 faktorial dikali 9 faktorial. Nah, lalu bagaimana kalau dimodifikasi lagi, Coach? Kita coba ke modifikasi C. Modifikasi C mengatakan ada 10 orang yang duduk tapi ada 4 orang yang harus berdampingan. Nah, kalau ini tadi kan 2, maka di sini Coach gambarkan A, B, C, D, gitu kan? Lalu yang tersisa nanti apa? E, F, G, H, I, J, gitu. Prinsip nomor C, maksudnya C itu sama banget dengan prinsip B, teman-teman. Hanya kalau di B kan yang berpasangan 2. Maka untuk menyelesaikan soal C, ini nanti yang berpasangan berapa? 4. Maka kita tulis di sini 4 faktorial. Ya kan? Dikali buka kurung. Tersisa berapa nih yang warna biru? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6. Oke. Ditambah apa, Coach? A, B, C, D ini kan bisa pindah kemana aja. A, B, C, D ini bisa pindah ke kursi 5, 6, 7, 8. Bisa pindah ke kursi 6, 7, 8, 9. Asal mereka di dalam satu ikatan. Sementara A, B, C, D ini pun nanti mereka bisa saling berpindah di dalam. Maka di sini sudah ada 4 faktorial. Mereka bisa saling berpindah. A pindah ke B, B pindah ke A. Kemudian C pindah ke A atau A pindah ke D, itu bisa. Maka di sini Coach tulis 4 faktorial. Sementara 6 ini apa, Coach? 6 itu yang ini. Oke. Lalu di sini Coach tambahkan 1. 1 ini menunjukkan apa? 1 ini menunjukkan bahwa ABCD ini pun bebas untuk berpindah kemana aja asal dalam satu ikatan, asal dalam satu gandengan, gitu. Jadi ini akan menjadi 6 tambah 1. Sehingga soalnya gimana, Coach? Soalnya akan berakhir di 4 faktorial dikali 6 tambah 1 ini 7 faktorial. Perhatikan teman-teman. Di sini kita sudah memiliki 3 pola soal yang sudah Coach selesaikan. Tinggal teman-teman kalau mau mencari hasilnya ini silahkan cari. Ini bisa dihitung dengan kalkulator. Nah, sekarang kita coba modifikasi yang lain. Modifikasinya gimana, Coach? Jadi di sini dikatakan bagaimana jika A dan J, perhatikan ya, A itu kan orang pertama di kursi pertama, J itu orang ke-10 di kursi ke-10,
A dan J harus di pinggir. Misalnya, harus di pinggir. Nih. Ini modifikasi yang lain nih ya. Coach sampaikan, A dan J harus di pinggir. Nih, A dan J harus di pinggir. Teman-teman, kondisi soal D itu berbeda dengan kondisi soal B. Kenapa? Kondisi soal B, walaupun mereka harus diikat, tetapi mereka bisa pindah kemana-mana. Pindah ke kursi 56, pindah ke kursi 78, pindah ke kursi 910, asal mereka dalam satu ikatan. Nah, untuk soal yang D, teman-teman, yang boleh dilakukan, A dan J itu hanya boleh ada di kursi 1 dan kursi 10. Jadi, A di kursi 1 boleh, A ke kursi 10 itu boleh. Karena yang jelas A dan J harus di pinggir. Maka untuk menyelesaikan soal seperti ini, apabila ada kata-kata A dan J harus di pinggir, maka prinsipnya mirip dengan yang B, tetapi di sini 2 faktorial, oke, dikali, ini buka kurung, 8 tetapi tidak ditambah 1, teman-teman. Nah, lihat. Coach, kenapa yang D tidak boleh ditambah 1? Karena si A dan J nggak boleh kemana-mana. A hanya boleh di kursi 1 atau di kursi 10. J juga demikian. Hanya boleh di kursi 10 atau di kursi 1. Jadi mereka bukan diikat tetapi dipaketkan. Bukan dipaketkan, dipatokin. Hanya boleh duduk di pinggir. Jadi ini nanti nggak pakai tambah 1 ya teman-teman. Nih. Teman-teman boleh lihat perbedaan nomor B dan D. Kalau B ditambah 1, kenapa? Karena A dan B boleh pindah kemana-mana. Tetapi di D, A dan J nggak boleh pindah kemana-mana. Mereka harus selalu di kursi pinggir. Bisa teman-teman? Nah, apabila kamu nanti punya model soal lain yang setipe dengan ini, nanti kamu boleh tinggalkan soal itu di kolom komentar. Nanti coach akan lihat. Dan kalau memang soal itu baik untuk kita pahami bersama-sama, akan coach buatkan video khususnya. Teman-teman, ini soal pertama, kedua, dan ketiga. Mohon maaf, mungkin kalau coach terlalu lama, terlalu lambat menjelaskannya. Tapi harapan coach dengan coach lakukan seperti ini, teman-teman yang mungkin masih kurang mengerti bisa semakin mengerti. Dan bagi teman-teman yang sudah mengerti, harapannya coach kalian bisa semakin mengerti. Ini soal latihan kita yang pertama, nomor 1, 2, dan 3. Masih ada soal-soal lainnya, nanti akan coach lanjut di video selanjutnya. Oke? Ketemu lagi kita nanti di soal nomor 4.